Halo kawan tunaiku, selamat datang di obrolan pinjaman. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu investasi yang paling penting dalam hidup kita, yaitu pendidikan. Beberapa waktu yang lalu, media dihebohkan dengan kontroversi mengenai sistem pendidikan yang menggunakan pinjaman online untuk pembayaran uang kuliah. Netizen menyayangkan hal tersebut karena bunga yang dipatok relatif tinggi, yaitu 1,75% dan biaya persetujuan sebesar 3%. Sistem student loan atau pinjaman untuk mahasiswa juga masih menimbulkan masalah di negara-negara lain. Di Amerika, ada sekitar 43 juta orang yang masih memiliki utang beban pinjaman sebesar 1,7 triliun dolar. Pada banyak kasus, debitur masih harus menanggung tagihan bulanan selama berpuluh-puluh tahun meskipun mereka telah menamatkan pendidikan. Jadi sebenarnya bijak nggak sih kalau kita pakai pinjaman buat pendidikan? Terus, apa yang harus dilakukan apabila kita benar-benar tidak memiliki akses finansial buat bayar uang sekolah? Untuk memenuhi dana pendidikan memang diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Kalau melihat data Badan Pusat Statistik atau BPS, biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan sekolah dasar atau sederajat adalah sebesar Rp3,24 juta pada tahun ajaran 2020-2021. Terus, untuk SMP, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp5,59 juta, sedangkan untuk SMA, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp7,8 juta. Nah, di tingkat perguruan tinggi, biayanya makin tinggi lagi nih. Biaya yang dibutuhkan mencapai sebesar Rp14,47 juta, hampir 2 kali lipat dibandingkan dari jenjang pendidikan sebelumnya. Jika melihat angka tadi, kita jadi paham sih kenapa pinjaman untuk pendidikan dapat menjadi jawaban untuk kondisi finansial yang sedang pas-pasan. Tapi sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan pinjaman atau tidak, pastikan kamu benar-benar memahami manfaat dan kekurangan dari menggunakan pinjaman untuk pendidikan. Yuk bahas manfaatnya terlebih dahulu. Yang pertama, pinjaman pendidikan membantumu menyelesaikan kebutuhan dengan instan. Pinjaman pendidikan jadi solusi agar kamu bisa membiayai pendidikan bila tidak memiliki tabungan yang cukup. Pinjaman bisa membantu kamu mendapatkan akses pendidikan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan yang kamu dapatkan. Kedua, pinjaman yang kamu dapatkan bisa membangun histori kredit. Pembayaran pinjaman pendidikan yang dilakukan tepat waktu bisa membangun histori kredit yang baik. Histori kredit yang baik bisa membantu kamu mendapatkan pinjaman untuk membeli rumah, mobil, atau memulai bisnis di masa depan. Lalu, apa saja kekurangan memakai pinjaman untuk membayar dana pendidikan? Yang pertama, beban finansial setelah lulus. Setelah lulus, kamu harus segera memikirkan strategi melunasi pinjaman dana pendidikanmu. Apalagi, kamu harus melunasinya bersama dengan bunga pinjaman. Jadi, sebelum mengajukan pinjaman, pastikan kamu sudah menghitung seluruh besaran cicilan dengan benar agar tidak membebani di akhir. Yang kedua, skor kredit rusak bila gagal bayar. Jika pembayaran pinjaman kamu menunggak, skor kredit kamu dipertaruhkan di sini. Sejarah kredit yang buruk bisa menghambat kemampuan untuk mendapatkan pinjaman lain di masa depan, seperti pinjaman untuk membeli rumah atau kendaraan. Nah, bisa dibilang pinjaman dana pendidikan akan sangat bermanfaat apabila kamu telah memiliki perencanaan yang jelas untuk melunasi pinjamannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang dapat kamu jadikan panduan sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan pinjaman atau tidak. Berapa total biaya pendidikan? 2. Apakah ada opsi untuk membayar biaya pendidikan selain dengan pinjaman? 3. Berapa banyak uang yang sudah tersedia tanpa pinjaman? 4. Berapa besar pinjaman yang dibutuhkan? 5. Berapa suku bunga dan bagaimana ketentuan pinjaman? 6. Berapa estimasi pendapatan setelah lulus? 7. Bagaimana rencana pembayaran pinjaman? Setelah memahami pembahasan yang tadi, yuk kita bahas tips-tips untuk memilih pinjaman dana pendidikan. Yang pertama, hitung kebutuhan biaya pendidikan.
Tulis dan hitung apa saja yang menjadi kebutuhan pendidikan kamu. Misalnya, kebutuhan pendidikan bulanan, transportasi, buku, seragam, dan lainnya. Yang kedua, estimasi pembayaran bulanan. Gunakan kalkulator pinjaman untuk mengestimasi pembayaran bulanan kamu sesuai dengan jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu pinjaman. Pastikan kamu mampu membayar ya. Yang ketiga, cari referensi penyedia pinjaman sebanyak-banyaknya dan bandingkan mana yang paling menguntungkan. Demi mendapatkan pinjaman terbaik, bandingkan seluruh pilihan yang tersedia dengan cermat. Perhatikan suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan biaya tambahan lainnya ya. Mengambil pinjaman dana pendidikan adalah sebuah keputusan besar yang memerlukan pertimbangan yang matang dan perencanaan yang hati-hati. Penting bagi calon peminjam untuk mengevaluasi pro dan kontra, serta mempersiapkan diri untuk kemungkinan skenario keuangan di masa depan sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman dana pendidikan. Nah, itu tadi serba-serbi tentang pinjaman untuk dana pendidikan. Semoga kamu lebih tercerahkan ya kawan tunaiku. Sampai jumpa di obrolan pinjaman selanjutnya. Di Tunaiku.